Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam semangat ya anak-anak semuanya. Semoga di tengah pandemi ini tidak menurunkan semangat belajar kalian ya. Tetap semangat selalu, jangan patah arang. Kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Kita mulai dulu pembelajaran ini dengan berdoa dulu ya bersama-sama. Iqbar bisa dipimpin, Nak, berdoa dulu. Bu, bentar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dan dilancarkan dalam proses belajar mengajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Iqbar. Sama-sama Ibu. Oke, Iqbar sudah coba cek teman-temannya apakah hadir semuanya, Nak? Alhamdulillah Bu, udah hadir semua. Hadir ya. Ya. Oke, seperti biasa ya, supaya bisa terekam, kalian akses Canvas, kemudian buka modul bagian deret homolog dan tata nama Alkana, kemudian di sana ada daftar hadir, kalian isi di situ. Sebelum dimulai ya, Ibu mau cek dulu nih konsentrasi kalian ya. Kalian bisa tangannya begini, tunjuk layar, putar-putar, putar-putar, semakin kencang putarannya, pegang hidung. Oke, kayak lumayan ya, lumayan sudah konsentrasi. Oke, Ibu izin share screen ya sekarang. Terlihat PowerPoint-nya nggak? Terlihat Bu. Kelihatan Bu. Terlihat ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai deret homolog dan tata nama senyawa alkana ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin bertanya lagi nih ya ke kalian, adakah yang masih ingat bagaimana penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai? Tergolong dari, kalau tidak salah dari tiga hidrokarbon, ada yang alifatik. Alifatik itu rantai terbuka. Ya. Terus ada alisiklik. Alisiklik itu rantai tertutup. Ya. Terus satu lagi itu aromatik. Iya, apa coba aromatik? Aromatik itu yang Segi 6. Ya, segi 6. Terus cirinya apa? Selang-seling. Iya, betul. Ada rangkap selang-seling. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana penggolongan berdasarkan jenis ikatan? Ada ikatan jenuh sama tak jenuh. Iya, betul, Miu. Bedanya apa yang jenuh sama yang tidak jenuh? Kalau ikatan jenuh itu yang kovalennya tunggal. Kalau tak Kovalen jenuh ikatannya lengkap. Ikatan kovalennya lengkap ya. Kalau jenuh ikatannya tunggal, kalau tidak jenuh? Ikatan kovalennya rangkap. Oke, rangkapnya ada rangkap berapa aja? Ada rangkap 2 sama rangkap 3. Nah, sekarang ya, kalian perhatikan gambar yang sudah tampil di layar kalian ya. Di sini ada bensin, ada LPG, dan juga ada lilin ya, atau kita sebut sebagai parafin. Nah, untuk bensin itu mengandung senyawa yang disebut N-heptana dan isooktana ya. Rumus kimianya itu C7H16 dan C8H18 ya. Ini berarti senyawa hidrokarbon ya, karena mengandung C dan H. Kemudian untuk LPG juga ini mengandung senyawa hidrokarbon ya, yaitu propana dan butana dengan rumus kimia C3H8 dan C4H10 ya. Dan untuk parafin atau lilin ya, ini juga senyawa hidrokarbon, rumus kimianya C12H26 gitu ya. Kira-kira nih, kalau kalian lihat ada keteraturan nggak? Kalau misalnya kita mau tahu kira-kira rumus umum dari alkana itu apa sih gitu? Tn H2N plus 2 Bu.
Nah, ini ya rumus umum untuk alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, jadi pada pertemuan sekarang ini ya melalui kegiatan literasi, presentasi, dan tanya jawab hasil diskusi ya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, kalian diharapkan nanti akan bisa memahami apa aja sih sifat-sifat dari deret homolog ya. Kemudian menuliskan tata nama senyawa alkana sesuai dengan aturan UPEC, menentukan struktur senyawa alkana dari nama yang telah diketahui, menganalisis ketepatan nama senyawa alkana sesuai aturan UPEC, serta menggambarkan struktur senyawa alkana dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kerjasama dengan tetap mengutamakan sikap tanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk penilaian, ya di sini ada 3 aspek penilaian, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, untuk sikap ada lembar observasi nanti yang akan Ibu lakukan juga untuk kalian, dan nanti ada link juga nih. Jadi satu dan lain juga nanti akan menilai ya. Misalnya Miu nanti menilai Kinan menilai Hafsyah gitu ya. Jadi makanya harus betul-betul nih nanti diskusinya gitu ya. Kemudian untuk nilai pengetahuan ada dari tes tertulis ya. Nanti Ibu akan berikan LKPD yang harus dikumpulkan dan juga ada kuis di akhir pembelajaran ya. Untuk keterampilan dari presentasi ya, presentasi kalian nanti, kemudian dari LKPD juga gitu ya. Nah, Ibu singgung sedikit ya sebelum ke diskusi ya. Nah, tadi kalian sudah mengetahui bahwa senyawa hidrokarbon itu ada yang memiliki ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Nah, ini jangan sampai tertukar ya, alkana tunggal, alkana rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nah, selanjutnya apa sih yang disebut dengan deret homolog ya? Nah, deret homolog itu merupakan suatu golongan atau kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama ya, mempunyai sifat yang mirip dan antar suku-sukunya itu urutannya mempunyai selisih CH2. Ya, ini adalah deret homolog alkana yang perlu kalian pahami sebelum nanti kalian lanjut bagaimana cara memberikan nama dari senyawa alkana. Ya. Nah, nama cabang itu berasal dari alkana, deret alkana ya, tapi H-nya berbeda 1 ya. Jadi CnH2n plus 1 gitu ya. Bisa sambil diakses juga kanvasnya. Kalian buka bagian LKPD, deret homolog, dan tata nama senyawa alkana. Nah, nanti ketika diskusi berlangsung, Ibu akan berkeliling ya ke room masing-masing. Sekarang akan Ibu breakout room. Nanti kalau ada permintaan join, silahkan kalian join ke room masing-masing. Sekarang tiba saatnya kalian untuk berdiskusi. Di sini Ibu sudah membagi kelompok ya, ada 3 kelompok. Yang pertama ada Kinanti, Rima, Syahidatul. Kelompok 2 Naila, Hafsyah, Anastasia, dan Iqbar. Kelompok 3 ada Kansa, Hafia, dan Alisha. Semua nama alkana mempunyai akhiran anak. Iya, kayaknya cari yang paling panjang gitu. Jadi itu jadi rantai utamanya. Oh ya, penomorannya harus dari yang terdekat sama cabang. Urutan penulisan nama senyawa alkana. Nomor cabang, nama alkana rantai induk. Sudah kembali semua ya? Sudah, Bu. Sekarang, kelompok mana yang kira-kira mau mengungkapkan hasil diskusinya untuk yang aturan tata nama senyawa alkana? Oh iya, boleh. Aku yang bacain, Hafsyah. Bisa tolong share screen jawaban yang tadi kelompok. Jadi nomor 1 itu ada kita disuruh mencari gimana sih langkah-langkah menentukan tata nama senyawa alkananya gitu. Di sini kelompok aku menjawab nomor 1 itu punyai akhiran ana. Jadi setiap senyawa alkana itu pasti mempunyai akhiran ana. Nomor 2 itu menentukan rantai utama dilihat dari rantai yang paling panjang. Tapi kita tuh boleh melihat rantainya nggak cuma yang lurus, tapi ada yang belok juga boleh. Nomor 3, jika tidak bercabang, nama alkana tergantung dari jumlah atom karbon dalam rantai karbon. Nomor 4, memberi nomor pada rantai induk yang mengandung cabang terdekat, dimulainya dari ujung.
Nomor 5, mengetahui urutan penulisan penamaan senyawa alkana. Yang pertama itu dari nomor cabangnya dulu. Yang kedua, nama cabang. Yang ketiga, nama alkana rantai. Nomor 6, jika alkana memiliki cabang yang berbeda, kita harus mengurutkan namanya berdasarkan urutan abjad. Contohnya di sini ada 4 etil, 2 metil heksana. Kenapa etil dulu? Karena E sama M itu di abjad lebih duluan E. Nomor 7, jika rantai cabang lebih dari satu nama diberi awalan. Lebih dari satu nama itu harus diberi awalan, kayak nomor 2, kalau di itu 2, kayak misalkan mungkin ada metil tapi ada 2 jadi dimetil, dan seterusnya. Tri itu 3, tetra itu 4, penta 5, heksana 6, hepta 7, okta 8, nona 9, dan deka 10. Ya, oke. Ada tambahan lain nggak dari kelompok lain? Sama, Bu. Sama? Iya. Sama, oke. Akan menyampaikan link ya, link Google Doc. Sudah bisa diakses. Ini ada icon nih, berarti baru 2 orang yang join. Ini tadi soal yang di LKPD Ibu masukkan ke sini ya, supaya kalian bisa langsung mengakses dan mencoba. Nomor 1 Naila ya, nomor 2 tadi siapa? Hafsyah. Nomor 3 Iqbar ya, nomor 4 Omiu, nomor 5 Kansa, nomor 6 Kinan. Oke, nah sekarang kita cek sama-sama ya dari aturan yang tadi, apakah sudah betul penamaannya atau belum. Baik, nomor 1 ya, kita cek bersama ya. Nomor 1, ini ada 4 atom karbon namanya N-butana, betul nggak? Betul. Betul, Bu. N-butana. Oke, lurus ya. Kalau lurus tadi diberi awalan N ya. Oke. Nomor 2 Hafsyah menuliskan 2 metil pentana. Oke, yang lain, kelompok lain ada jawaban lain nggak? Hafsyah ini menentukan rantai terpanjangnya dari yang mana nih? Dari kanan? Ya dari kanan, Bu. Dari sini. Dari kanan? Ya, dari kanan, terus yang belok ke bawah. C2H5. Oke, penomorannya gimana? Dari bawah atau dari kanan? Dari bawah. Dari sini? Iya. Itu harusnya heksana bukan, Bu? Kan rantainya harus yang paling panjang nih. Nah, kalau ada C2H5 ini harusnya di gimana? Diuraikan ya? Diuraikan. Diuraikan jadi CH2 dan CH3 gitu kan ya? Ya. Nah, penomoran dari yang terdekat dengan cabang. Ya, berarti dari sini kan? 2 metil 4 heksana. Oke, di 2,4 dimetil heksana. Ya, kalau dari bawah 1, 2, 3 ada cabang di nomor 3. Iya. Ya, kalau dari kanan 1, 2, 3. Nah, cabangnya juga di nomor 3. Berarti sama ya? Iya. Kalau sama gimana? Kalau misalkan sama berarti itu boleh milih. Ini iya, bisa dari sebelah situ. Bisa dari mana aja ya? Ya. Iya, betul. Boleh dari mana aja. Kita ambil dari kanan ya. Betul nggak nih 2,6? Harusnya 3,6. Iya, betul. Harusnya 3,6 dimetil oktana. Ya. Sekarang yang ini nih, yang gambar. Siapa yang mau mencoba? Buat dulu rantai utamanya ya. Untuk Iqbar oktana berarti C-nya 8. Yang heksana berarti 6 ya, heptana 7, kemudian nonana 9 ya. Nah, untuk yang terakhir, biasanya ini kita diminta untuk mengecek ya, nama alkana itu sudah betul atau belum. Kalau pentana berapa C-nya? 5. 5. Kita gambarkan C-nya 5 ya. Nah, terus ada cabang apa nih? Propil di nomor 3. Ya, kita gambarkan 1, 2, 3 gitu ya. Oke, berarti harusnya rantai yang terpanjangnya kemana nih arahnya? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Oke, ke bawah ya. Gini ya. Nah, terus penomorannya gimana? Berarti jadi 1, 2, 3. 3. Dari kanan? Dari atas atau dari bawah penomorannya? Dari atas, Bu. Dari atas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi namanya apa? 3 etil heksana. Oke. Nah, berarti penamaan yang ini tidak sesuai dengan aturan
UPEC ya, karena menentukan rantai induknya ternyata salah, bukan pentana, tapi harusnya heksana. Oke, jadi tadi sudah ada 3 jenis soal ya yang kita bahas. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Paham. Paham, Ibu. Bisa? Oke, Jauh. sudah ya. Ini nanti jangan lupa ya, kalian lakukan penilaian antar teman. Ya, cukup 2 orang saja yang dinilai. Nanti kalian akses di linknya ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita simpulkan ya. Siapa yang mau mengungkapkan kesimpulan hari ini? Cara penamaan senyawa alkana. Jadi yang tadi udah dipelajarin dan didiskusiin itu, jadi kita kalau mau nyari nama senyawa alkana itu pertama kita harus nentuin dulu rantai induknya. Pokoknya kita cari yang paling panjang. Penamaannya itu kita harus lihat dari ujung yang dekat sama cabang, yang paling dekat sama cabang. Habis itu kita harus, kalau misalkan kita mau nulis namanya itu, yang pertama itu nomor cabang, nomor, habis itu nama cabangnya, terus yang terakhir itu nama rantai induknya, segitu. Nama rantai induknya. Oke, tadi kalau misalnya ada cabang di ujung kanan nomor 2, di ujung kiri nomor 2 juga, itu gimana? Itu bisa bebas dari mana Bisa aja. milih dari mana aja. Oke. Ya, sip. Seperti biasa, Ibu akan berikan kuis ya, kuis terakhir. Ya, silakan dimasukkan ya, kodenya 2777840. 5 menit lagi ya, Nak. Apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa memahami materi tata nama senyawa alkana? Banyak latihan, banyak kerjain soal. Kalau yang nggak ngerti, misalkan bisa tanya ke teman atau enggak langsung ke ibunya langsung. Oke, untuk sinkronis pekan depan itu kita masuk aturan tata nama alkena sama alkuna. Kita ketemu pekan depan. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf ya atas segala kekurangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak.